Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Rianti. Kali ini kita akan membahas jawaban yang tepat untuk soal penilaian harian Bahasa Indonesia tema 8 yang telah kalian kerjakan. Kita mulai pembahasan ini dari nomor 1. Cerita fiksi adalah karya sastra yang dibuat berdasarkan jawaban yang tepat, imajinasi atau hayalan pengarang. Nomor 2. Cerita panjang yang mengisahkan kehidupan seseorang disebut, jawabannya adalah novel. Soal untuk nomor 3 sampai nomor 9 berdasarkan teks fiksi berikut yang berjudul Si Kelinci Cerdik. Dahulu kala ada sebuah hutan lebat yang dikuasai oleh seekor singa. Suatu hari, singa itu memerintahkan seluruh hewan dalam hutan berkumpul untuk membuat perjanjian. Isi perjanjian itu adalah semua hewan di hutan harus datang ke sarang singa secara bergantian setiap siang hari untuk menjadi makanan singa. Badak, ayam, jerapah, kura-kura, gajah, dan hewan-hewan lainnya yang hidup di hutan itu pun berkumpul di depan sarang singa karena takut. Mereka dipaksa oleh singa untuk menyetujui perjanjian itu. Hewan yang mendapat giliran pertama untuk dimakan singa adalah kelinci. Kelinci pun membuat rencana untuk menjebak singa yang jahat. Kelinci sengaja datang terlambat dan berpura-pura gemetaran saat akan memasuki sarang singa. "Mengapa kamu datang terlambat?" tanya singa kepada kelinci dengan marah. "Aku terlambat karena lari dari singa yang lain," jawab kelinci sambil gemetaran. "Apa? Singa lain katamu?" "Di hutanku ada singa lain." Berani sekali, singa marah dan mengaum. "Tunjukkan padaku di mana singa itu." Singa memerintahkan kepada kelinci. Kelinci pun membawa singa ke sebuah sumur. "Singa itu ada di dalam sumur, kau lihatlah sendiri," kata kelinci. Singa menjulurkan kepalanya ke dalam sumur. Lalu, ia melihat singa lain dalam sumur itu, yang sebenarnya adalah bayangan dirinya sendiri yang memantul dari air dalam sumur. Kemudian, singa mengaum dan suaranya memantul. Singa mengira suara pantulan itu adalah suara singa yang berada di dalam sumur. Singa menjadi marah dan melompat ke dalam sumur. Akhirnya, singa pun tidak bisa keluar dari dalam sumur. Sejak saat itu, hidup hewan-hewan lainnya di hutan ini pun menjadi tenang. Nomor 3. Cerita fiksi di atas termasuk ke dalam jenis? Jawabannya adalah fabel, karena cerita fiksi tersebut tokohnya adalah hewan. Nomor 4. Tokoh protagonis dalam cerita fiksi di atas adalah tokoh yang mempunyai sifat baik. Jawabnya adalah kelinci, karena kelinci menolong hewan-hewan yang ada di hutan agar tidak dimakan oleh singa. Berdasarkan cerita di atas, peran singa dalam cerita tersebut adalah, jawabnya antagonis. Kenapa? Karena singa mempunyai sifat yang tidak baik. Dia ingin memakan semua hewan yang ada di hutan. Nomor 6. Berikut ini adalah tokoh tritagonis yang terdapat dalam cerita di atas, kecuali badak, ayam, dan jerapah adalah tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis adalah tokoh yang tidak terlalu berpengaruh dalam jalannya sebuah cerita. Jadi, kecuali singa, karena singa berperan antagonis. Nomor 7. Hewan yang mendapat giliran pertama untuk dimakan singa adalah, jawabnya kelinci. Nomor 8. Latar tempat pada cerita tersebut berada di kalimat pertama di sini dijelaskan, dahulu kala ada sebuah hutan lebat yang dikuasai oleh seekor singa. Nah, berarti latar tempat pada cerita tersebut berada di hutan. Nomor 9. Sifat kelinci dalam cerita di atas adalah, jawabnya cerdik, karena kelinci mempunyai banyak akal. Nomor 10. Tokoh yang menjadi penentang tokoh utama dalam cerita dan bersifat tidak baik disebut antagonis. Sifat antagonis adalah sifat yang tidak baik, yang menentang tokoh utama. Nomor 11. Berikut ini adalah sifat yang biasanya dimiliki oleh tokoh yang berperan protagonis dalam sebuah cerita, kecuali peran protagonis adalah
peran yang memiliki sifat baik. Kalau kecuali berarti sifat yang tidak baik. Rajin, suka menolong, dan jujur adalah sifat yang baik. Berarti sifat yang tidak baik adalah pembohong. Jawabannya pembohong. Nomor 12. Pesan yang disampaikan kepada pembaca yang terdapat dalam sebuah cerita biasanya berisi tentang nasihat baik. Disebut? Jawabnya pesan moral. Nomor 13. Cerita hayalan tentang kejadian pada zaman dahulu yang mengandung nilai pendidikan disebut? Jawaban yang tepat adalah dongeng. Bacalah teks fiksi berikut untuk menjawab soal nomor 14 sampai 17. Miss Rianti bacakan kembali ya. Teks fiksi yang berjudul Kancil dan Kera. Suatu hari, seekor kera menemukan kebun pisang yang luas dan banyak buahnya. Ia senang bukan kepalang. Si kancil juga mendengar kabar tentang kebun pisang yang luas itu. Ia pun memutuskan untuk singgah ke sana. Kancil berhasil menyusup ke dalam, namun ia tidak bisa mengambil pisang di atas pohon. Selagi berpikir keras, ternyata ada yang melempari kancil dengan kulit pisang. Kancil merasa takut. Ketika ia melihat ke atas, tahulah ia bahwa yang melemparnya adalah kera. "Dasar kau kera, untuk apa kamu melakukan itu?" kata kancil. "Hehehehe, kamu pasti tidak bisa memanjat dan menikmati buah pisang ini," jawab si kera. "Ah, tetap saja tidak sakit. Kamu melempar hanya menggunakan kulitnya saja. Coba lempari aku dengan pisang lengkap dengan isinya." "Pasti akan sakit," teriak si kancil. Kera merasa marah mendengarnya. Ia melempari kancil dengan pisang yang betul-betul sudah matang. Kancil berkelit. Pisang yang dilempar kera tidak mengenai tubuhnya. "Hahaha, lemparanmu meleset. Ayo, dicoba lagi," ejek si kancil. Bertambah marahlah si kera. Dilemparkannya semua pisang yang terdapat di atas pohon pisang. Saat kera mencoba melempar lagi karena lemparannya terus-menerus meleset, ia baru menyadari bahwa kancil memang sengaja memperdayainya. Kini, ia tidak memiliki pisang lagi. Sementara di bawah, kancil segera memunguti semua pisang yang berceceran dan memakannya dengan senang hati. Nah, kita jawab soal nomor 14 ya. Sifat kera dalam cerita di atas adalah sombong, karena kera merasa dia bisa naik ke atas pohon pisang dan mengejek kancil. Nomor 15. Kera melempari kancil dari atas pohon dengan buah. Jawabnya pisang. Nomor 16. Pesan moral yang terdapat dalam cerita di atas adalah? Jawabannya, jangan berperilaku sombong dan selalu berbagi kepada orang lain. Nomor 17. Berdasarkan cerita di atas, kancil memerankan tokoh protagonis karena kancil merupakan tokoh utama yang mempunyai sifat baik. Nomor 18. Cerita yang dimuat sebagian demi sebagian secara berturut-turut di dalam surat kabar atau majalah disebut cerita bersambung. Oke, selanjutnya nomor 19. Pemegang peran dalam sebuah cerita yang memiliki emosi, sifat, dan karakter tersendiri disebut? Jawabnya adalah tokoh. Selanjutnya nomor 20-25. Bacalah teks fiksi berikut untuk menjawab soal nomor 20-25. Miss Rianti bacakan kembali ya. Asal-usul batu ampar dan balai kambang. Dahulu kala, hiduplah seorang perempuan yang sangat cantik bernama Siti Maimunah. Ia adalah putri Pangeran Geger dan Nyai Polong. Kecantikan Siti Maimunah menjadi buah bibir sampai keluar wilayah Jakarta. Pada suatu saat, datanglah seorang pangeran dari Makassar bernama Pangeran Tonggara. Ia ingin meminang Siti Maimunah untuk anak laki-lakinya bernama Pangeran Astawana. Pangeran Geger, ayah dari Siti Maimunah, mau menerima pinangan tersebut dengan satu syarat. Pangeran Astawana harus membangun sebuah rumah peristirahatan atau balai yang letaknya di tengah sungai Ciliwung. Pangeran Astawana harus menyelesaikannya dalam waktu 1 malam. Pangeran Tonggara dan Pangeran Astawana menyanggupi syarat yang diajukan ayah Siti Maimunah.
Keesokan harinya, sudah terbangun sebuah balai di tengah Sungai Ciliwung. Untuk menghubungkan rumah tersebut dengan rumah keluarga, dibangunlah sebuah jalan yang dihampari batu di atasnya. Jalan yang dihampari bebatuan tersebut kemudian disebut daerah Batu Ampar. Sementara itu, balai yang kelihatannya seperti mengambang di atas sungai itu kini dinamakan daerah Balai Kambang atau balai yang mengambang. Oke, kita jawab soal nomor 20. Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita asal-usul Batu Ampar dan Balai Kambang, kecuali jawabannya adalah Siti Fatimah. Nomor 21. Syarat untuk meminang Siti Maimunah, Pangeran Astawana harus membangun rumah peristirahatan di, jawabannya adalah Sungai Ciliwung. Nomor 22. Ayah Siti Maimunah bernama Pangeran Geger. Kalau Pangeran Tonggara adalah ayah dari Pangeran Astawana. Nomor 23. Rumah peristirahatan yang dibangun oleh Pangeran Astawana di atas Sungai Ciliwung kini dinamakan, jawabannya adalah Balai Kambang. Nomor 24. Ibu Siti Maimunah, Nyai Polong, dalam cerita tersebut berperan sebagai tokoh tritagonis karena Ibu Siti Maimunah, Nyai Polong, perannya tidak terlalu berpengaruh kepada jalannya cerita. Nomor 25. Tokoh utama yang terdapat pada cerita di atas adalah, jawaban yang tepat adalah Pangeran Astawana. Demikian pembahasan soal penilaian harian Bahasa Indonesia tema 8. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa.